Materi yang pertama, sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Klasifikasi sumber hukum. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum diambil, merupakan faktor pembantu pembentukan hukum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Sumber hukum formal adalah bentuk-bentuk konkret dari hukum yang dapat diidentifikasi dan diterapkan. Terdapat 5 jenis sumber hukum formal yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Yang pertama, undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga keputusan hakim, yang keempat traktat, dan yang kelima pendapat sarjana hukum atau doktrin. Undang-undang sebagai sumber hukum utama adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diadakan dan dipelihara oleh negara. Undang-undang memiliki hierarki yang jelas dalam sistem Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang 1945 Konstitusi tertinggi. Yang kedua, Undang-Undang Peraturan tingkat nasional. Yang ketiga, Peraturan pemerintah. Yang keempat, penggantian Undang-Undang Perpu dalam keadaan darurat. Yang kelima, peraturan daerah atau Perda tingkat provinsi atau kabupaten. Yang keenam, peraturan desa. Jenis-jenis undang-undang. Yang pertama, undang-undang formal adalah keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara perbuatannya. Undang-undang material adalah setiap keputusan pemerintahan yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk tanpa memperhatikan cara penuntutannya. Berlaku dan berakhirnya undang-undang. Berlaku undang-undang yang pertama pada saat diundangkan, yang kedua pada tanggal tertentu, yang ketiga ditentukan berlaku surut, yang keempat ditentukan kemudian dan dengan peraturan lain. Berakhirnya undang-undang. Yang pertama ditentukan oleh undang-undang itu sendiri, yang kedua dicabut secara tegas, dan yang ketiga undang-undang bertentangan dengan undang-undang baru. Timbullah hukum kebiasaan yang bertentangan. Asas berlakunya undang-undang menurut lex superior derogat leg inferiori adalah undang-undang yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Syarat-syarat kebiasaan menjadi hukum. Yang pertama, berlangsung lama. Yang kedua, keyakinan umum. Yang ketiga, akibat hukum. Jurisprudensi atau putusan hakim. Sebagai hakim, sumber hukum adalah putusan hakim pengadilan yang mengikat atau mendasarkan keputusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama. Traktat atau perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih untuk mengatur hubungan internasional. Doktrin atau pendapat ahli hukum menjadi sumber hukum karena undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi tidak memberi jawaban hukum yang memadai, sehingga dicari dengan pendapat para ahli. Pendekatan dan klasifikasi hukum. Menurut isi, hukum publik mengatur hubungan hukum yang menyangkut kepentingan umum. Yang kedua, hukum privat mengatur hubungan hukum yang menyangkut kepentingan pribadi. Menurut bentuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis tercantum dalam peraturan undang-undang. Hukum tidak tertulis terdapat dalam masyarakat. Kesimpulannya, sumber-sumber hukum sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Kelimanya, sumber-sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin bekerja secara sinergensi dan menciptakan sistem hukum yang komprehensif dan responsif terhadap kedudukan masyarakat. Materi yang kedua, proses hukum pidana. Hukum pidana material adalah mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi hukum yang diberikan. Contohnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang perlindungan anak. Hukum pidana formil yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan penegakan hukum pidana. Contohnya KUHP, Peraturan Kapolri, Peraturan Mahkamah Agung. Klasifikasi tindak pidana. Pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, kepemilikan senjata tajam, pelanggaran administrasi,
Sedangkan kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, dan penganiayaan. Kasus yang dapat dimediasi dan tidak dapat dimediasi. Yang dapat dimediasi, tindak pidana ringan kasus dengan ancaman hukuman di bawah 3 bulan dapat diselesaikan dengan mediasi. Delik aduan pencemaran nama baik, fitnah, perselingkuhan, pencurian dalam keluarga, tindak pidana pelanggaran mengacu pada buku KUHP. Yang tidak dapat dimediasikan seperti korupsi, pemerkosaan, narkoba, pembunuhan, pencabulan, tindak pidana terhadap anak. Hukum acara pidana adalah proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Proses ini melibatkan 3 lembaga. Yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga pengadilan. Tahap pertama pelaporan dan pengaduan. Pelaporan dan pengaduan ke polisi dari masyarakat. Tahap kedua penyelidikan dan penyidik. Penyelidikan itu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Penyidikan tindakan untuk mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Hak tersangka dalam penangkapan. Pertama, petugas resmi, yang kedua surat tugas, yang ketiga batas waktu. Hak-hak dalam proses pemeriksaan. Yang pertama, perlakuan adil, pendamping nasihat hukum, informasi status, hak menolak, penggeledahan dan penyitaan, ada surat izin, saksi, berita acara. Hak-hak selama penahanan. Yang pertama, surat perintah resmi, perpanjangan, informasi keluarga, penangguhan, proses persidangan, pengadilan, agenda sidang, itu ada pembacaan dakwaan, pembacaan eksepsi, putusan sela, pemeriksaan pokok perkara, pembacaan tuntutan, not pembelaan atau pledoi, replik, duplik, musyawarah hakim, pembacaan putusan vonis. Dan jika dirasa putusannya kurang memuaskan, bisa mengajukan kembali seperti banding, asasi, peninjauan kembali. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.